Kita masih ngobrol tentang Persijap Jepara. Harapan dan impian seluruh supporter Persijap Jepara yang berkeinginan supaya Persijap Jepara ketika melakoni laga kandang terakhir melawan Adiaksa untuk bisa bermain di Stadion Kebanggaan kita Gelora Bumi Kartini akhirnya pupus. Informasi kedua masih kita tunggu dari manajemen Persijap Jepara yang kabarnya masih mencari pemain. Dan poin ketiga yang mau kita obrol adalah pertandingan nanti, tinggal sisa 2 laga melawan Adiaksa dan Bayangkara FC. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat karena ini sudah mau menginjak akhir tahun, masih hujan setiap hari. Kita masih ngobrol tentang Persijap Jepara. Harapan dan impian seluruh supporter Persijap Jepara yang berkeinginan supaya Persijap Jepara ketika melakoni laga kandang terakhir melawan Adiaksa untuk bisa bermain di Stadion Kebanggaan kita Gelora Bumi Kartini akhirnya pupus. Karena dikabarkan stadion ini sudah selesai rehab, hanya saja memang kondisi rumput masih perlu perawatan. Sejatinya Persijap Jepara sendiri sudah melakoni kurang lebih 7 pertandingan kandang ya. 6 diantaranya dilakoni di Stadion Moh Subroto Magelang dan 1 pertandingan kandang dilakoni di Boyolali karena pada waktu Persijap Jepara menjadi tuan rumah melawan PSIM Yogyakarta tidak dikeluarkan izin dari keamanan setempat karena khawatir jarak antara Magelang dan PSIM Jogja akan sedikit mengkhawatirkan untuk keamanan. Dari segi keamanan maka dari itu dipindah ke Boyolali oleh manajemen Persijap. Dan harapan kemarin ketika di akhir tahun ini kebetulan melawan Adiaksa di 2 sisa laga ini, dan 1 laga adalah laga kandang melawan Adiaksa. Kita semua para pecinta sepak bola Jepara, Persijap Jepara berharap bisa bermain di GBK. Tapi sayang impian itu pupus karena memang tidak bisa digunakan Stadion Kebanggaan kita itu. Menurut beberapa sumber berita diberitakan bahwa keterangan dari Bapak Athoillah sebagai Sabkor Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Jepara mengatakan bahwa sebenarnya rumput stadion sudah selesai renovasi di tanggal 20 Desember kemarin. Hanya saja rumput masih dalam tahap perawatan. Beliau mengatakan rumput masih ada perlu penanganan karena eman-eman kalau belum full sudah digunakan. Nanti rusak terus harus mulai lagi dari awal, kan butuh waktu lama untuk recovery. Ucap dari Pak Athoillah kepada Tribun tanggal Senin 23 Desember baru kemarin ya. Pernyataan dari Pak Athoillah selaku Sabkor Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana PU. Di sisi kedua ada penjelasan bahwasanya terkait kewenangan memang belum ada diserah terimakan secara operasional ya, serah terima operasional dari Kementerian PU atau BPPW, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, kepada Pemda Jepara. Jadi ya sudah, memang apapun itu akhirnya memang kita belum bisa memakai stadion itu di akhir sisa-sisa pertandingan di Liga 2 ini karena memang laga 2 sisa laga itu 1 di kandang, 1 kita bertandang ke Bayangkara FC. Semoga saja, kita juga belum tahu tapi masih berharap karena besok Persijap Jepara bisa lolos ke babak 8 besar. Semoga bisa dipakai karena kita masih menunggu tadi kan ada serah terima dan perawatan rumput. Kita masih tunggu update terbarunya. Cuman yang laga melawan Adiaksa sementara pupus. Apa memang misalkan lolos 8 besar juga tidak bisa pakai? Ya kita belum tahu, tapi kita doakanlah sebagai supporter supaya bisa memerahkan kita neribun lagi di GBK Jepara. Informasi kedua masih kita tunggu dari manajemen Persijap Jepara yang
kabarnya masih mencari pemain untuk mengarungi sisa Liga 2 yang sebentar lagi sebenarnya sudah usai ya. Kita masih menunggu-nunggu apa memang jadi pinjam pemain, karena memang dari awal manajemen sendiri mengatakan mencari pemain yang beredar di Liga 1 maupun Liga 2 yang belum mendapat kesempatan banyak di timnya untuk bisa kita karyakan, kita mainkan di Persijap Jepara untuk menambal tim ini menjadi lebih utuh. Penting tidak penting, dibilang tidak penting ya tidak, karena misalkan nanti Persijap Jepara lolos ke 8 besar, pasti tim-tim yang lolos ke 8 besar itu bukan tim sembarang tim. Di Liga 2 itu pasti mereka adalah tim-tim yang setara dengan Persijap bahkan lebih, karena memang sudah terbiasa bermain di Liga 1 atau di Liga 2 kemarin seperti Aceh ya, Persiraja kalau tidak salah ya, yang dikabarkan sudah lolos ke babak 8 besar, salah satu tim, bukan salah satu, baru satu-satunya tim yang dipastikan lolos babak penyisihan grup ke babak 8 besar Liga 2. Kita masih tunggu, mungkin sekiranya ada kabar A1 dari teman-teman yang lain bisa komen di komentar ya, dikasih info ke kita di kolom komentar, karena memang sampai saat ini kita juga mencari informasi belum mendapat info A1 terkait pemain baru Persijap Jepara. Dan poin ketiga yang mau kita obrol adalah pertandingan nanti, tinggal sisa 2 laga melawan Adiaksa dan Bayangkara FC, yang mana melawan Adiaksa kita akan bertindak sebagai tuan rumah, dan ketika melawan Bayangkara kita akan bertandang di sana. Pertandingan yang berat sebenarnya dua-duanya, karena memang Adiaksa sendiri sedang mengalami tren positif dan Bayangkara FC sudah pada tahu tim hebat karena mayoritas memang pemain Liga 1-nya masih di bawah Bayangkara. Persijap sendiri pada leg pertama ketika melawan Adiaksa bisa unggul 1-0, dan melawan Bayangkara sendiri kita harus takluk di kandang sendiri dengan skor 2-0. Kalau mau hitung-hitungan ya harapan kita sebagai supporter bisa selesai lah ketika nanti ketemu Adiaksa, kita bisa memastikan untuk bisa lolos ke babak 8 besar dengan mampu mencuri 3 poin dari Adiaksa. Tapi untuk yang poin 3 ini akan kita bahas lebih detail, lebih lanjut nanti setelah libur tahun baru dan ketika menjelang pertandingan, karena pasti ada update-update terbaru, terutama apa ada nanti pemain baru di Persijap Jepara atau hal-hal positif yang akan mampu memperkuat tim Jepara supaya kita bisa menang melawan Adiaksa dan bisa lolos ke babak 8 besar. Karena untuk lolos Liga 1 kita harus lolos dulu ke babak 8 besar. Selamat pagi, salam waras, salam happy, dan terus berkarya.